Kalau kita bisa kerjakan selama 1 bulan penuh, jadi dalam 1 bulan itu terhitung umur 360 tahun melaksanakan sholat sunnah. Inilah yang dimaksud dengan umur yang pendek tapi berkah. Istilahnya umurnya hanya 1 bulan tapi nilai umurnya itu 360 tahun. Yang dimaksud dengan keberkahan hidup. Yang kedua, ada sholat sunnah mutlaqah yang dikerjakan 20 rakaat. Itu juga antara maghrib dengan isya. Itu juga hadis sahih. Cuma sholat ini jarang orang kerjakan karena 20 rakaat antara maghrib dengan isya itu agak berat. Karena harus agak cepat. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 20 rakaat antara maghrib dengan isya, maka itu dibangunkan istana di dalam surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Sholat ini tidak terlalu masyhur, cuma di kalangan ulama tarekat itu biasa mengamalkan. Makanya sebenarnya maghrib isya ini adalah waktu yang istimewa untuk sholat sunnah. Karena Allah membagi waktu yang pertama menjelang masuknya waktu maghrib, itu waktu dilarang kita sholat. Tapi justru juga kita dilarang melakukan aktivitas duniawi. Jadi kalau matahari sudah merah, itu tinggalkan pekerjaan dunia. Mestinya menjual itu tutup dulu tokonya, karena di situ tempatnya waktunya jin keluar. Makanya disebut dengan tanduk syaitan. Matahari yang sudah memerah itu untuk tenggelam, itu disebut tanduk syaitan. Itu anak-anak kita itu kata Rasul, jangan biarkan dia bermain di luar. Suruh anak-anak masuk ke dalam rumah. Pintu dan jendela itu ditutup. Cuma anak sekarang justru keluar selfie-selfie, katanya sunset. Jadi masalah. Memang kebalikannya. Kemudian yang kedua, antara menjelang tenggelamnya matahari ini sekitar 7 menit, ada salah satu amalan yang dianjurkan para ulama, itu ada di beberapa kitab, termasuk di Kanzun Najah wa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Salah satu kitab saudagar, ini kitab penjual. Itu kita dianjurkan membaca 4 surah. Yang pertama adalah Wasyams, yang kedua adalah Wal-Lail, yang ketiga adalah surat Al-Falaq, dan yang keempat adalah surat An-Nas. Jadi surah ke-91 dan surah ke-92. Jadi Wal-Lail dengan Wasyams itu berdampingan. Kemudian yang kedua surat Al-Falaq dan surat An-Nas juga berdampingan. Siapa yang membaca 4 surah ini sampai matahari tenggelam, artinya hanya 1 kali dibaca. Makanya sekitar 7 menit sebelum masuknya waktu maghrib kita baca. Siapa yang membaca 4 surah ini sampai matahari tenggelam, itu rezekinya seperti air hujan. Jadi kalau orang mau diberikan rezeki itu tidak terputus. Biasanya ada orang itu menjual bulan ini agak lancar, bulan depan sepi lagi. Nah, kadang hari ini agak lancar, besok-besok sepi lagi. Kalau mau diberikan rezeki yang mengalir seperti air hujan, itu tidak terputus, maka amalkan 4 surah ini. Kalau ada anak masih sekolah, itu masih sekolah membaca 4 surah ini, maka dia akan diberikan kecerdasan dari segala arah. Artinya kecerdasan di segala mata pelajaran, bukan hanya satu. Jadi 4 surah ini Pak istimewa. Jadi kalau kita tidak usah dihafal, cukup dibaca kalau tidak hafal. Jadi Wal-Lail, Wasyams, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu kalau dibaca memang 7 menit. Kalau dibaca dengan kalau penghafal ya justru mungkin hanya 5 menit dan 4 surah ini. Jadi itu yang amalannya. Karena di waktu itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan dunia, mestinya dihentikan. Apalagi kalau sudah azan dikumandangkan. Jadi kalau azan itu harus berhenti. Salah satu tanda orang yang tidak berhenti ketika azan dikumandangkan, kalau dia meninggal itu tangannya tidak bisa bersedekah. Makanya kalau ada orang meninggal kok tidak sudah sedekahkan tangannya tidak mau, itu selalu jatuh. Itu tanda bahwa orang ini tidak meninggalkan pekerjaan dunia ketika azan dikumandangkan. Makanya orang yang tidak bisa bersedekah itu tidak diikat tangannya, cukup ditarik kemudian ditekan sedikit, kemudian azankan di telinga
Itu orang meninggal, bukan orang hidup. Jadi orang yang sudah meninggal itu asalkan di telinga kanan ketika disedekahkan, tidak usah diikat. Kalau sudah diasarkan itu sudah saja. Tuh sisanya sekarang kan banyak. Apalagi kalau penjual azan orang dalam urusan bukan urusan saya dari sana. Yang paling parah itu kalau tukang masjid. Orang sudah azan masih kerja. Sudah di masjid kerja, itu yang paling parah kalau tukang menara itu jadi parah. Kerja menara azan orang tidak berhenti. Itu batal itu. Jadi ada hal-hal itu kadang kita tidak makan, tapi itu dampaknya besar. Kemudian azan itu sebenarnya adalah jalur syafaat. Rasulullah mengatakan siapa yang mendengarkan azan, dia tidak berbicara dunia, tapi dia menjawab. Jadi menjawab azan itu sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu juga asyhadu an la ilaha illallah itu juga dibaca, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga hayya 'alas shalah, baru kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kalau hayya 'alal falah juga la haula wala quwwata illa billah. Kalau azan subuh muazzin mengambil as-shalatu khairun minan naum, kita baca shadaqta wa barakta wa alika minas shahidin. Kemudian la ilaha illallah sama, Allahu Akbar sama, baru kita baca sholawat. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca kalau sesudah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah li sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata 'ala rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Ada doa sampai di situ. Hadis dari Al-Hakim itu sampai wa'adta. Kalau hadis dari Ibnu Abbas itu ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Makanya kalau dengarkan doa azan sesudah azan ini itu ada dua versi memang. Tapi ada di hadis Al-Hakim itu yang beda, tapi bukan di penghujung. Ketika muazzin mengatakan mengatakan hayya 'alal falah, hadis itu tidak berdoa. Itu siapa yang membaca itu Rasulullah berwasiat. Siapa yang membaca doa ini maka pasti doanya tembus. Jadi tapi saya tidak ajarkan itu, nanti cari sendiri kalau itu. Yang saya ajarkan yang umum ini, karena bahaya kalau itu kita tahu. Cuma saya kasih tahu nanti kalau ada sesuatu mengatakan orang yang ada dua kata Nabi itu yang doanya mustajab betul. Yang pertama adalah orang yang berdiri di barisan pertama ketika mau melaksanakan peperangan al-jihad fisabilillah. Ketika barisan jihad sudah berdiri, di situ dia memohon itu langsung tembus ke langit. Yang kedua adalah ketika muazzin membaca hayya 'alal falah, kemudian dia membaca doa itu. Awalnya juga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian disambung wassalatu. Nah itu sambungannya saya enggak saya bacakan. Cari itu. Ilmu ini istilahnya banyak sebenarnya di kitab-kitab hadis. Cuma saya tidak membuka secara umum karena doa ini kalau orang tidak bagus yang mengamalkan bahaya juga. Karena kalau sudah dibaca itu langsung minta. Jadi Nabi memang menjanjikan bahwa itu persis sama dengan orang yang berdiri di barisan pertama di medan juang. Itu dua hal itu yang dilakukan Rasulullah. Nanti kita cari. Saya cuma kasih tahu alamatnya bahwa ini ada doa. Iya. Kemudian kalau azan yang tidak biasa-biasanya membaca itu doa yang saya baca di awal tadi. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab, kemudian dia bersolawat kepada aku dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kalau dia bilang. Jadi sebenarnya menjawab azan itu adalah syafaat. Makanya di dalamnya itu ada wassalatu wa darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Wassalatu wa darajata 'aliyatan rafi'ah itu khususnya yang diberikan kepada Rasulullah. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat karena memang di situ dia berdoa. Jadi kalau kita bicara agama, Pak, jalur keselamatan itu kan jelas. Kalau bukan pintu rahmat Allah, itu kan pintu yang pokok.
Makanya Nabi mengatakan tidak ada orang masuk surga karena pahala. Itu betul Pak. Tidak ada orang masuk surga karena pahala tidak mungkin cukup. Pahala tidak mungkin cukup. Baru telinga kita ditimpang dengan pahala. Berapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau menghitungkan dengan ibadah itu tidak bisa. Kenapa ibadah itu? Saya pernah tanya. Kok kita sholat, kita zikir, kita ngaji, kita sholat sunnah? Kenapa bukan ibadah, bukan pahala ini menyebabkan orang masuk surga? Itu nanti saya kaget ketika membaca sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru saya sadar bahwa memang kalau kita mempelajari hakikat, tidak mungkin kita masuk surga karena pahala. Kenapa? Kuncinya begini. Bapak sholat karena apa? Dan kita sholat itu karena iman. Siapa yang kasih iman? Kan Allah kan. Oh, kalau kita mengatakan saya sholat, kalau memang kau tidak sholat, seandainya saya tidak masukkan keimanan dalam kalbumu, tidak mungkin kau sholat. Bukan begitu. Makanya semua orang itu kan tidak boleh bangga dengan ibadahnya. Begitu. Mengatakan saya hafal Quran, yang memberikan ingatan untuk hafal Quran siapa? Ya kan Allah kan. Makanya jangan sombong. Begitu. Kalau saya cabut itu kan selesai. Oh tidak mungkin sholat kalau bukan karena keimanan dan kesehatan. Saya cabut saja satu, sudah. Oh tidak mungkin kerjakan itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya Ismail, itu dalam peristiwa kurban itu. Setelah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, setelah itu dia kan sujud. Kemudian Allah tegur, Ibrahim jangan kau berbangga, jangan sampai kau sombong karena ini. Kenapa? Tidak mungkin kau lakukan ini seandainya anakmu tidak tunduk. Bagaimana seandainya Ismail tidak mau? Tidak mungkin. Tapi siapa yang memberikan keinginan Ismail untuk tunduk itu karena rahmatku kepadanya. Dan begitu. Kemudian Nabi Ismail juga ditegur, hei Ismail, jangan kau berbangga bahwa kau telah menunaikan tugas yang diperintahkan oleh perintahku dan juga apa yang telah kau tundukkan kepada bapakmu. Tidak mungkin kau selamat seandainya bukan karena kibas yang menggantikan kamu. Coba, itu hebatnya banyak. Ya, makanya Nabi Ismail itu ditegur, seandainya tidak ada yang menggantikan kau yang digorong. Jadi mestinya bersyukur berbangga itu adalah binatang yang dikorbankan. Karena dia yang korban, bukan Ismail. Makanya semua ibadah begitu Pak. Jangan kita mengatakan bahwa sama orang sedekah. Makanya hampir semua yang kita lakukan itu tidak boleh berbangga. Orang mengatakan saya punya harta begini, ya tidak mungkin punya kalau tidak dari orang. Tidak ada orang kaya karena dia tidak ada. Mengatakan saya memang kaya, tidak bisa kok kaya. Apa pekerjaannya? Menjual ya. Karena Allah yang mengarahkan orang belanja di tempatmu. Sebagaimana kalau Allah tuntut, sudah. Namanya di penjual bahan bangunan. Kenapa orang belanja di tempat kita? Karena Allah yang mengarahkan. Makanya jangan sombong. Itu kuncinya. Makanya orang yang cerdas tidak boleh sombong. Karena kecerdasan Allah yang kasih. Semua itu dalam milik Allah. Makanya orang itu Pak, kenapa kalau kita mengatakan kalau mau tidak sombong, kuncinya satu, yakin bahwa semua adalah milik Allah, tidak ada milik saya. Makanya dalam hidup ini kan hak pakai namanya tuh. Pendengaran hak pakai, penglihatan hak pakai. Tidak ada hak milik itu. Karena telinga kadang masih ada tidak berubah, masih lebar begini tapi hilang pendengaran. Itu karena memang Allah pinjamkan. Bukan begitu. Makanya dari situlah dalam agama kenapa anggota tubuh itu tidak boleh dirubah. Karena dia hak pakai, bukan hak milik. Termasuk wanita itu kan tak boleh memindahkan habis. Nah, banyak sekarang apa itu kasih tikungan ke atas begitu. Itu ibu-ibu disatukan di sini, tidak ada di kalau misalnya. Iya, kenapa tidak boleh dirubah? Karena memang itu hak pakai. Artinya kita kan cuma pinjam pakai, tahu? Mata itu pinjam pakai. Itu kan milik Allah semua, tidak ada. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kasih kau begini, kemudian kau pakai, nanti saya akan ambil kembali, selesai. Tidak ada, makanya orang tidak bisa sombong. Dari situ juga kuncinya. Sehebat apapun kita, tidak bisa. Kemudian mana napas ini bolak-balik? Oksigen dan nitrogen. Kalau ada dari medis pasti tahu. Berapa liter oksigen dipakai dalam sehari semalam? Itu 12.000 liter. Nitrogen itu kan 19.000, hampir 19-18 sekian. Harga oksigen itu kan 909.000 lebih. Kalau nitrogen itu kan 800 lebih.
Makanya kalau kita mau bayar nyawa saja yang bolak-balik sehari malam ini kalau tidak gratis Pak, kalau dibeli semua di rumah sakit, itu kita butuh uang sekitar 4 miliar dalam 1 bulan baru bisa hidup. Dan untuk oksigen dan nitrogen ini tidak dibeli pakai air galon. Seandainya dibeli terlambat pengantarnya mati kita. Begitu. Makanya bagi ayyi ala rabbikum tukasiban, nikmat mana yang kau dustakan? Sebenarnya kan jelas. Oksigen nitrogen yang kau pakai yang kau tidak pernah hidup itu gratis. Allah cuma minta kau datang sujud setiap waktu supaya saya bisa selamatkan. Itu aja kuncinya. Kan gitu. Makanya takabur betul orang itu kalau tidak ada musola. Saya mengatakan sederhana saja, hidup ini kan sederhana. Jangan mengatakan menunggu nanti ada ini baru. Banyak kan orang yang disuruh bersyukur dan bilang bagaimana bisa bersyukur dan tidak ada apa-apa. Itu kan orang tidak tahu, tidak pernah menghidup dirinya. Saya sering kasih tahu orang itu kalau kau mau hidup berapa hargamu, pulang saja ke rumah bercermin, baru hidup telinga. Ini telinga nanti saya mau jual 500 juta baru bisa laku. Coba kembali itu. Ini telinga aku saya mau jual misalnya. Nanti saya kalau ada yang beli 500 juta atau 100 juta bisa mengambil satu. Hidup semua dari mata sampai hidung sampai gigi, pokoknya berapa? Itu insya Allah tidak mau kalkulator. Itu kita kaya betul itu. Makanya kekayaan yang paling sering dilupakan adalah kesehatan. Nanti ditaruh ketika kita sakit. Itu nikmat yang tidak pernah Allah. Sebenarnya Allah kasih gratis, tapi kadang kita lalai. Saya mengatakan jangan sampai kita yang hadir di sini. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling tinggi. Sedangkan nikmat rezeki harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Jadi sebenarnya harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Hanya kesehatan itu nikmat yang paling tinggi. Cuma kadang ada orang balik Pak, dia mengorbankan kesehatan demi mencari rezeki. Berarti dia korbankan nikmat yang paling tinggi untuk mendapatkan nikmat yang paling rendah. Oh itu bakal itu. Sampai matanya dia marahi kalau ngantuk. Karena menjual ngantuk dia marahi matanya. Ini mata mau tidur masih mau menjual, itu patah itu. Orang-orang begitu menganiaya dirinya. Jangan usah pusing, Pak, rezeki itu sudah ditentukan. Sebelum kita lahirkan sudah ditentukan. SD kelas 1 itu kita sudah dikasih tahu. Yang ditentukan sebelum lahir itu ajar, jodoh, rezeki, dan baik buruk. Jadi kalau rezeki sudah ditentukan dan ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Kalau caleg biasa salah bagi. Apalagi kalau tim sukses, biasa salah bagi. Tapi tidak ada tim sukses di sini. Satu-satunya tim yang tidak pernah tidak pernah kalah itu cuma tim sukses. Jadi tim sukses itu pasti sukses. Bosnya naik, sukses dia. Tidak naik bosnya tetap sukses dia. Makanya disebut tim sukses. Karena selalu dapat. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau ada, alhamdulillah. Kemudian itu kan kuncinya dalam kehidupan ini kita sudah ditentukan. Makanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kan pernah berdebat. Imam Syafi'i mengatakan kalau dalam hidup ini kita harus bekerja untuk mendapatkan rezeki. Imam Malik mengatakan tidak. Kerja itu bukan rezeki tapi untuk ibadah. Dua versi yang berbeda. Jadi kalau Bapak pergi menjual mengatakan saya ke pasar menjual mencari rezeki, keliru betul itu. Kalau Imam Malik, kalau Imam Syafi'i tidak, memang harus kerja. Karena Allah menyimpan rezekinya itu di usaha. Coba. Kira-kira mana kita kalau berpikir analogi sederhana gimana? Apakah rezeki itu nanti datang kalau dicari atau tidak? Kalau Imam Malik tidak, rezeki tak usah kau cari. Karena kenapa? Sudah ada dan ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Tunggu saja perbaiki ibadah nanti dia datang sendiri. Oh, kalau Imam Syafi'i tidak percaya itu. Dia bilang burung saja akan mati di sarangnya kalau tidak keluar. Begitu. Kalau kau tinggal di rumah tidak ada apa-apa, tapi terbukti dia berdiskusi itu sampai menjelang subuh. Itu ada di kitab Risalah Ibnu Khaldun. Ketika selesai sholat subuh, Imam Syafi'i itu keluar, sijil, sebentar, itu keluar, jalan-jalan. Dia temukan orang panen anggur, dia sih kebantu. Jadi ulama dulu begitu. Kalau semana mungkin, kalau sekarang jarang frustasi itu kalau lihat orang dorong mobil sehingga bantu dorong mobil itu biasanya jarang itu.
Orang gali got di situ dia singgah bantu itu biasanya cuma nunjuk-nunjuk ini biasanya begitu. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu singgah membantu orang. Dia singgah bantu batik agamanya. Selesai dia pergi dikasih anggur satu rangkap, satu derajat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, inilah yang kami perdebatkan tadi malam. Dalam hatinya saya menang. Karena Imam Malik tinggal di masjid tidak dapat apa-apa. Rezekinya tidak didapat. Saya kan keluar bekerja, bantu orang kasih rezeki, maka rezeki harus dicari. Tidak bisa kalau tinggal di masjid kayak Imam Malik. Dia ambil anggur itu dia bawa ke rumahnya Imam Malik. Baru dia letakkan di atas meja. Imam Malik bilang ini pasti anggur. Imam Syafi'i bilang betul. Imam Malik bilang sesudah sholat subuh tadi saya kan pengen makan anggur, makanya aku berdoa. Anggurnya datang tidak bekerja. Imam Syafi'i pun pusing. Bilang betul juga. Jadi dua-duanya kan ulama itu dibenarkan, Pak. Imam Syafi'i bilang saya capek-capek bekerja, angkut lagi ke sini. Imam Malik zikirnya sempurna, duduk di rumahnya makan anggur, dia nikmati tapi capek-capek. Makanya nanti Imam Syafi'i mengatakan kalau gitu saya katakan apa yang kau katakan benar dan apa yang saya pakai benar. Itu karena saya harus bekerja. Makanya ulama kita dari dulu mengatakan seandainya orang usahanya yang istilahnya karena kuatnya bekerja dia bisa jadi kaya, Pak. Yang paling pertama kaya itu guru yang ada di pelabuhan. Karena itu keras fisiknya betul kerja, ya kan? Guru di pelabuhan itu Pak sampai tengah malam tidak berhenti. So taksi motor di sawah itu juga sampai jam 11 malam itu. Tidak tidur tapi tidak kaya. Biasa makan biasa pendapatannya Pak Pangkul dia. Karena kalau sudah dibayar motornya lagi rusak. Begitu. Itu berat itu. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki bukan di situ. Makanya ulama kita dari dulu mengatakan, jangan merusak fisikmu. Jangan engkau menjual nikmat yang paling mahal hanya mencari nikmat yang paling rendah. Jangan gadaikan fisikmu bekerja sampai kau kelelahan capek, tapi kau hanya mencari nikmat yang paling rendah. Kan? Kesehatan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Jangan sampai kau korbankan yang paling tinggi untuk mendapatkan yang paling rendah. Wah, fatal itu. Itu makanya kalau kerja ya kerja, tak usah pusing. Ada orang mengatakan harus pikirkan begini, sampai tengah malam itu semua bikin rumusnya, nanti belok begini. Seandainya akalnya orang baru bisa dapat rezeki, tidak ada bisa sapi makan, karena sapi tidak ada akalnya. Coba. Sapi itu tidak pernah berpikir itu kalau sudah tidur malam itu tidak pernah pikirkan makan apa besok. Pokoknya urusannya itu. Kita kalau tidur pikir apalagi besok ini kemana lagi besok apalagi orang stres itu. Sapi saja nyenyak tidurnya kita stres di dalam kamar. Jadi binatang itu malah lebih enak kadang perasaannya daripada kita itu. Gara-gara miskin itu jadi masalah. Makanya memang di dunia ini Pak kadang terbalik. Menteri itu stres. Pak Bupati itu stres, wali kota itu stres, Pak Camat itu stres, sering stres. Kenapa sering stres? Menteri perekonomian itu di hotel 5 hari 5 malam tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Padahal orang miskin itu ngopi di warkop tidak pernah pusing. Coba, orang miskin itu duduk-duduk santai bakar rokok baru ngopi tidak pernah pusing. Tapi pemimpin di atas pusing bagaimana caranya mengatasi orang di bawah. Ini karena kita lebih stres daripada lebih stres orang itu Pak. Pemimpin itu dibanding rakyatnya. Rakyat tenang kok tidak pusing. Dia ngopi di warkop itu angkat-angkat kaki lagi main domino lagi ketawa-ketawa. Pemimpin di atas sudah keringatan pikirkan bagaimana caranya menghilangkan kemiskinan. Selesai. Nah, itu kan dia pusing sendiri kan. Makanya hidup ini harus saja Pak. Tidak usah terlalu dipaksakan lah. Ya, saya selalu begitu. Dalam beragama juga begitu. Jangan terlalu memaksakan diri. Datanglah beribadah itu karena cinta. Jangan karena takut neraka, takut surga. Apalagi kalau mau bidadari, itu fatal itu. Sholatnya saja cari nafsu. Nanti begitu. Saya kasih tahu itu. Datanglah karena cinta kepada Allah. Bahwa dia berikan aku kesehatan, dia menjadi semua kehidupanku. Saya hadir di muka bumi tanpa membawa kain apa-apa, kemudian bisa berpakaian, kemudian ada rumah, ada keluarga yang dikasih seperti ini. Itu nikmati itu kemudian kita sujud di hadapan Allah. Nikmati ketika kita sujud. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Itu kan mahabbah kepada Allah. Insya Allah itu terbaik. Daripada karena kerja tidak ada Allah.
Langsung hitung-hitung bidadari itu jadi masalah. Nah, dekat kan itu. Ya, tapi tidak apa-apa lah istilahnya untuk motivasi, tidak apa-apa. Tapi jangan sediakan sebagai pokok, itu jadi masalah. Kemudian, tapi ada istilahnya. Imam Malik kan mengatakan, tadi setelah sholat subuh, aku kepingin makan anggur. Makanya aku berdoa kepada Allah. Dan anggur itu datang tanpa aku bekerja. Yang pertanyaannya, apa doanya Imam Malik? Sehingga ada yang datang tanpa bekerja. Itu ada di kitab doanya. Doanya pendek dan itu dibaca setiap selesai sholat subuh bisa 7 kali. Bahkan setiap selesai sholat fardu baca 7 kali. Kalau nanti sholat Jumat itu baru 70 kali. Di pas selesai sholat Jumat sebelum sholat sunat, bahkan bisa itu sebelum merubah posisi dulu baca 70 kali supaya rezekimu dijamin. Doanya pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlika amman siwa. Sudah hafal? Kayaknya ada yang belum hafal ya. Kalau begini-begini kepalanya masih tidak hafal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Itu doanya pendek. Itu dibaca 70 kali kalau sudah sholat Jumat. Kalau sudah sholat fardu 7 kali. Siapa yang melanggengkan ini doa, maka Allah akan berikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau pegawai dan terima gaji itu kan gaji yang disangka-sangka, tapi ada memang itu pemberian. Cuma kalau ini dipakai itu doa umum. Kalau imam itu biasa petugas syara, imam saya kasih doa khusus. Ada saja pemukas ya. Yang penting ada uangnya orang di situ pasti kau punya uang. ada wasubbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'al bil katsir min al khabat. Nah itu untuk imam itu. Kalau Pak Imam sudah doa untuk jemaah, duduk sejenak, biarkan orang sholat sunat. Kita baca itu 11 kali atau 7 kali. Wasubbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'al bil katsir min al khabat. Itu selama ada uang orang di situ sama kasih. Itu aja kuncinya. Cuma saya kalau amalkan doa ini Pak berhenti. Kalau saya sudah amalkan 2 minggu, kalau ini agak misalnya di pondok itu butuh pembangunan lagi, butuh untuk cepat, saya amalkan lagi. Setengah bulan itu saya berhenti. Karena memang doa ini agak lain. Saya betul-betul rasakan. Itu makanya saya itu kan, karena doa itu saya sudah amalkan 1 minggu, 2 minggu berhenti. Kenapa? Karena pasti ada orang yang bawa sesuatu. Ada yang kasih motor, ada yang kasih jam tangan, ada yang kasih ini. Kemarin ada yang kasih, pasti dia saya bilang, ini berkat doa ini. Tapi kalau saya bilang 2 minggu lagi, berhenti tidak lagi. Kenapa? Karena itu tidak berhenti itu. Cuma saya bilang, kemarin ada yang kasih mobil. Saya bilang, jangan, tidak usah. Itu doa itu lain memang Pak. Makanya kalau diamalkan itu menarik begitu. Makanya saya tutup doa itu istilahnya kalau amalkan 2 minggu nanti kalau misalnya butuh di pondok itu betul-betul pembangunan misalnya agak aneh, kemudian saya amalkan. Biasa 2 minggu berhenti lagi. Jadi ada orang yang bawa ini saya bilang itu bahaya juga itu Pak Dok. Saya takutnya kalau rezekinya langsung kumpul semua kita sudah pendek umurnya. Itu jadi masalah itu. Jadi makanya ulama dari dulu itu memang kasih senjata pamungkas itu hanya untuk imam. Sebenarnya dipakai untuk imam karena dia pekerjaannya mengurusi ibadah. Yang menjual di pasar tidak usah bilang, jangan pakai saja doa umum ini. Kalau itu Pak Imam itu makanya mudah-mudahan Pak Imam hafal. Tapi kalau dia tidak hafal berarti bukan rezekinya. Kemudian ada waktu juga yang istimewa itu kan seperti ke malam. Yang seperti ke malam ini kita selalu mengatakan sholat tahajud, bangun sholat tahajud. Sebenarnya kan dalam hadis yang lain disebut min jaufar lail. Jaufar lail itu ketika tengah malam kita bangun. Walaupun tidak sholat, kita bangun tengah malam itu berdoa. Itu doa mustajabah. Jadi sebenarnya kita tahajudnya itu ibadahnya. Tengah malam itu adalah waktunya. Kan seperti ke malam.
Di sepertiga malam itu istimewa. Jadi Bapak kalau tidak sholat tahajud, jangan tidak berdoa. Kan itu kuncinya. Sebenarnya kan begitu. Sholat tahajud ya sholatnya, tapi kalau waktunya yang istimewa ya mestinya kita berdoa kalau tidak sholat tahajud. Di tengah malam itu, apalagi orang yang begadang, kalau sudah bunyi ayat itu kan ayat itu kan cuma 3 kali bunyi. Yang pertama subuh, menjelang subuh tuh, ketika wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara kan turun di malaikat. Itu sahara itu kan bukan subuh, Pak. Makanya disebut makan sahur. Sahara itu kan 10 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Makanya kalau makan sahur itu waktu imsak. Saya itu Pak nanti sahur kalau imsak. Cuma susah kalau Bapak mengikuti. Iya. Nanti imsak baru saya sahur. Karena sahur saya bukan nasi. Saya itu kalau jam 3 biasa makan, jam 2 malam saya makan. Tapi saya tidak niatkan sahur. Karena sahur itu kan wujud. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Kapan itu sahara? 15 menit sebelum masuk subuh. Itu kan waktu, makanya disebut makan sahur. Nah kita jam 3 malam makan, bukan makan sahur, itu makan tengah malam namanya itu. Sahur itu menjelang subuh. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahurmu. Makanya saya itu Pak jam 2 makan, tapi tidak ada sahur. Jam 3 karena makan, saya tidak ada sahur. Nanti sekitar 15 menit sebelum masuk subuh, kalau sudah mau imsak, saya ambil air putih dengan kurma 3 biji. Baru saya niatkan sahur. Itu ambil waktunya di akhir, ambil ikuti sunnahnya sahur. Nabi sahur dengan kurma yang gaji, kemudian air putih dengan kurma itu kan sunnah. Jadi dapat pahalanya dua-dua. Kan kalau Bapak baru mau makan nasi, stres itu. Wah ini sudah mau asar ini, waduh. Tidak, jangan lakukan. Makan nasi saja, jam 3 makan nasi. Tapi jangan niatkan sahur. Nanti ujung ambil kurma 3 biji, karena kurma itu harus dimakan ganjil, jangan kena, supaya jadi obat. Bahkan saya kasih resep. Yang penting kita bisa mengamalkan. Dalam hadis Bukhari Muslim itu dijelaskan, itu Sahih Bukhari Muslim, bahwa siapa yang makan kurma ajwa 7 biji di waktu pagi, maka itu tidak akan kena gangguan jin dan juga tidak akan kena santet. Itu hadis Bukhari Muslim. Makanya para habaib itu bikin kopi, itu beli kopi biji, bukan beli kopi serbuk, beli kopi biji dia goreng sendiri. Tapi dia tambah kurma ajwa 7 biji. Jadi ambil kurma, masukkan ke kopi baru digoreng. Nanti kalau dia minum kopi, berarti di dalamnya ada 7 butir kurma ajwa. Makanya dia bilang kalau kau minum kopi, insya Allah kau tidak kena santet. Nongol langsung sudah baca-baca, padahal tidak, itu kan cuma kurma ajwa. Itu hadis Bukhari Muslim, Pak. Saya dapat itu dari Habib itu. Yang kasih tahu saya, insya Allah kau tidak kena santet, tidak kena ilmu ini, tidak gangguan jin. Tidak ada, kalau orang sudah minum kopi saya itu tidak kena suka. Nah, itu dia sudah bilang, memang kan dijamin Bukhari Muslim itu. Yang makan kurma ajwa, tapi kurma ajwa itu yang hitam ya, kurma ajwa 7 biji. Itu Nabi yang sampaikan. Makanya kalau minum kopi itu, makanya kalau Bapak sebaiknya beli kopi jangan serbuk. Kalau yang peminum kopi, penikmat kopi itu beli kopi yang masih biji. Kalau nanti Ramadan misalnya, cari kopi, ada kopi itu, tapi jangan mungkin dijual di sini karena nggak mahal. Kalau di toko itu kasih kita 3 jutaan 10 liter. Itu kopi lanang. Kalau kopi lanang itu kan yang tidak pecah. Kopi itu kan itu kan belah dua. Kalau yang lanang itu bundar. Jadi kopi salah-salahnya misalnya kopi yang tidak ini kayak kecil sekali kayak kedelai itu. Dan kecil dari kedelai itu kopi lanang namanya. Kalau kenapa lanang, orang Jawa kan mengatakan kopi laki karena dia tidak terbelah. Itu kopi Pak. Kalau diminum jam 9 malam itu sampai jam 3 sore belum tidur. Jadi, itu kalau kopi begitu. Saya dapat kemarin di Wamena. Itu di Wamena di puncak itu dapat dari Pak Kapolres yang kasih dengan petugas dari Polres. Karena memang dia kirim ke Australia. Itu harganya di sana masih 2 jutaan lebih. Saya dikasih itu hanya 1.800.000 1 liter.
Itu kopi Pak. Memang kalau dikirim ke Amerika baru orang pakai itu 3 biji itu bisa harga 200.000. Kalau di press. Itu kopi yang tidak pecah. Cuma memang susah didapat karena dari 300 kilo kopi untuk kalau ada 1 liter. Itu dipilih betul itu. Makanya susah. Tapi kopi ini memang bagus. Saya lama itu minum kopi baru dapat kopi yang seperti itu. Memang lain baunya. Itu menusuk sekali baunya. Padahal jenis kopi biasa, cuma dia tidak pecah penuhnya. Itu yang dipakai para ulama. Jadi campur 7 biji kurma ajwa di kopi, itu tidak kena gangguan jin. Itu. Dari situ tentunya. Kemudian wabil azhari yastaghfirun. Jadi 4 waktu itu banyak, sebenarnya 5. Menjelang masuk waktu maghrib, antara maghrib dengan isya, kemudian tengah malam seperti ke malam, kemudian wabil azhari yastaghfirun di waktu sahara, kemudian sesudah sholat subuh sampai masuk waktu subuh. Jadi ada 2 waktu tidak boleh sholat. Sesudah subuh sampai masuk waktu subuh itu tidak boleh sholat. Nanti masuk waktu subuh baru boleh. Kemudian yang kedua, waktu matahari merah sampai dia tenggelam juga tidak boleh. Kalau Syafi'i itu Pak, kalau masuk masjid, nah sudah sholawatan itu tidak sholat sunnatul masjid. Nah sholat sunnatul masjid, termasuk saya sering memakai pendapat Syafi'i. Karena ketika matahari sudah merah untuk tenggelam itu kita dilarang sholat. Kan ada 5 waktu itu dilarang sholat. Yang pertama matahari sebelum terbit hingga dia terbit. Sesudah subuh sampai dia terbit naik sepenggalan. Kecuali nanti sholat sunnah suruh ini itu terkecuali karena dia terikat dengan sholat subuh. Nah, dan tidak meninggalkan masjid. Kemudian pas matahari di tengah, itu tidak boleh sholat itu. Kan duhur itu nanti lewat. Kemudian yang ketiga sesudah asar, itu tidak boleh. Yang keempat ketika matahari merah sampai dia tenggelam. Itu kan tidak boleh kita sholat. Jadi di waktu yang diharapkan sebenarnya sholat. Makanya kalau kita masuk masjid, itu tidak sholat sunnatul masjid ketika matahari sudah merah sampai tenggelam. Makanya ada doa itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah dibaca 3 kali kemudian duduk. Itu kalau Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik mengatakan tidak, setiap masuk masjid silakan kerjakan. Karena sholat yang dilarang di sini yang sholat yang tidak ada sebabnya. Mana yang misalnya sholat sunat taubat, jangan. Sholat sunat tasbih, jangan. Kalau sholat dari masjid kan masuk masjid itu terikat oleh masjid, makanya kerjakan saja. Itu kalau Abu Hanifah. Makanya orang yang sholat itu ketika mau maghrib itu masih pakai Imam Malik dengan Abu Hanifah. Karena mazhab fikih ini perlu kita tahu. Karena kalau kita tidak tahu itu berdebat betul itu. Termasuk kita di beberapa masalah hukum itu banyak. Saya itu kalau ikut Syafi'i tidak bisa juga ikut mutlak. Imam Syafi'i itu Pak, sentuhan kulit laki-laki perempuan itu batal wudu kalau tanpa pelapis. Baik sengaja maupun tidak sengaja tetap batal wudu. Yang kedua, istri itu bukan muhrim kalau Syafi'i. Bapak sentuhan kulit istri itu kulit istri suami istri sentuhan tanpa pelapis itu batal wudu. Karena istri bukan muhrim. Banyak kan orang mengatakan istri itu muhrim. Kalau Syafi'i bukan. Kenapa dia mengatakan mahram itu syaratnya 2, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Nah istri kan dinikahi dan digauli itu. Makanya bukan muhrim. Kalau Syafi'i, jadi istri itu hak tamlik, hak pakai bukan hamil. Jadi istri kita itu hak pakai, bukan hamil. Makanya kalau ada istri bilang tidak saling memiliki, oh itu tidak. Itu jadi tamalik. Iya. Makanya istri, makanya ketika Khadijah itu dinikahi oleh Rasulullah, apa kata Khadijah? Seluruh hartaku adalah milikmu. Aku adalah pelayanmu. Itulah yang diberitahu Rasulullah. Diriku dan hartaku adalah milikmu sepenuhnya. Itu kata Khadijah. Makanya Nabi itu menangis. Itu ketika wanita kaya bangsawan dinikahi oleh Rasulullah. Umurnya Khadijah itu waktu itu kan 40 tahun. Nabi umur 25 tahun. Tapi jangan pikirkan Khadijah 40 tahun seperti wanita kita yang 40 tahun sekarang. Tidak. Orang Arab itu kalau 40 tahun umurnya itu masih kayak gadis.
dulu, karena umurnya orang panjang-panjang dulu. Makanya anak SD dulu kan itu, sudah berkumis itu, begitu. Makanya umur 40 itu Khadijah itu seperti anak gadis yang masih 25 tahun. Tapi ketika dinikahi oleh Rasulullah, apa kata Khadijah? Seluruh harta milikku ini adalah milikmu dan saya adalah tawanan. Coba. Makanya wanita itu tidak, kalau dinikahi ya itu kan hakul tamlik namanya di fikih Islam wanita itu. Makanya dari situlah wanita tidak bisa mentalak suaminya. Tidak bisa mentalak. Biar cumi pali lagi tenekuk, tidak akan jadi tanah. Biar kalian, tapi suami satu kali ngomong itu bisa jadi. Karena kenapa wanita yang dihibah sama dengan handphone toh. Masa HP mengatakan saya berhenti jadi milikmu? Tidak bisa. Tidak bisa toh, karena HP yang dibeli. Kalau kita mengatakan saya mau lepas HP itu selesai. Tapi kalau HP mengatakan saya mau melepaskan diri, tidak bisa. Karena dia yang dibeli. Kan begitu. Makanya HP tidak bisa melepaskan diri dari pemiliknya. Kan begitu. Makanya sama kan perempuan. Makanya itu kalau menghibah, memang begitu. Ini perempuan harus tahu supaya tidak rancu. Makanya itu kalau Imam Syafi'i itu tidak boleh. Perempuan itu bukan istri, itu bukan muhrim. Kalau ketemu, tapi Aisyah kan bersikukuh. Pernah Nabi berwudu kemudian mau pergi sholat, dia singgah mencium istrinya, baru pergi sholat tidak berwudu lagi. Tapi Imam Syafi'i bersikukuh, dia mengatakan tidak, apa yang dicium? Kalau kepalanya kan masih ada talakutnya, berarti tidak menyentuh. Berarti mencium itu tidak menyentuh. Kemudian Aisyah mengatakan tidak, pernah saya tidur bersama Rasulullah, karena malam saya mencari Nabi tidak ada, saya keliling cari, saya sentuh kakinya, kemudian saya ikuti, ternyata Nabi sujud. Seandainya batal wudu ketika sentuhan suami istri, maka Nabi berhenti sholat. Imam Syafi'i mengatakan karena Nabi sujud toh, orang sujud belum tentu sholat. Tidak semua orang yang sujud itu sholat. Makanya Imam Syafi'i itu kuat, pokoknya tidak mau dia terima. Pokoknya sentuhan bukan laki-laki perempuan batal, tapi tidak bisa dipakai kalau bukan suci, Pak. Tidak bisa. Karena orang tawaf pasti tak tabrakan perempuan. Kalau kita mau pakai masaknya Syafi'i, insya Allah bapak tidak haji, cuma pergi tanah suci berburu. Bola balik kita Pak itu tidak selesai ya tawafnya. Kayaknya tidak bisa. Makanya fikih itu begitu. Fikih itu kan sebenarnya mencari jalan keluar. Iya, jadi itu fikih paham. Jangan mengatakan harus ini dah. Fikih itu memberikan keluasan. Kalau satu pendapat ditahu pasti sempit. Makanya saya itu pelajari 4 mazhab, bahkan 5 mazhab. 5 mazhab ini saya pelajari sampai pecahan-pecahan Syiah itu saya pelajari. Fikih kontemporer saya buka, mulai Imam Jazuli, fikih Al-Bajuri saya buka sampai itu. Saya lihat ini begini. Enak sekali itu Pak kalau kita belajar fikih dan kita bisa padukan. Sampai kalau saya beli ayam potong itu, saya perhatikan menjual ayam potong. Kalau kita mau pakai fikihnya Imam Abu Hanifah itu bahwa binatang yang terakhirnya dihitung itu pasti haram kita makan. Kalau Imam Syafi'i sudah lolos, makanya Imam Syafi'i itu sudah asal. Imam Syafi'i itu kalau ada